Sobat Tintoys, ketemu lagi pada channel khusus Tintoys yang mengedukasi. Ya, pada video kali ini masih melanjutkan bahasan tentang bass, yaitu pada episode kedua ini. Ya, kalau pada episode sebelumnya kita membahas bus, jenis bus yang double decker seperti ini, ya, metal friction. Sekarang kita akan bahas bus jenis lain seperti di belakang saya ini, ya, jenis-jenis bus yang ukurannya lebih besar, ya, ukurannya lebih besar. Dari kelima bus ini ada dua jenis cara mendrive-nya. Ada yang jenis metal elektrik dan ada yang jenis metal friction, ya. Jadi ada dua. Ada yang dimainkan dengan baterai, ada yang dimainkan dengan friction, ya. Nah, sebelum dilanjut ini ditekan dulu nih tombol subscribe-nya nih, ya. Biar kita bertambah silaturahminya, ya. Tekan dulu tombol subscribe, ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dulu dari yang ukurannya paling kecil. Metal friction buatan Cina. Ini tipe 241, MF241, tertulis pada plat nomor bagian belakang. Ya, plat nomor bagian belakang. Kondisinya masih bagus. Dia ada list bodinya. List bodinya ini bukan lukisan, logam yang ditempel kiri kanan. Kemudian bagian depan kita lihat grillnya masih bagus, bumpernya juga. Ini kondisi belum ada karatnya, ya. Ini juga bahan yang bukan dilukis, ini ditempel, logam yang ditempel. Ada kacanya. Di dalam terlihat ilustrasi kursi penumpang dan kabin pengemudi, ya. Tidak ada figur pengemudinya di sini. Nah, di situ hanya ada ilustrasi setir mobilnya, ya. Dengan jumlah penumpang 3 baris, ya. Jadi ada 4 baris dengan kabin pengemudi, ya. Jumlah penumpang 8 ini, ya, kapasitas 8 orang. Kondisi masih cukup baik, full metal. Ada kaca lampunya juga, ya. Ada kaca lampunya. Nah, ini kondisinya masih bagus. Metal friction. Saya tidak punya dusnya, ya. Beli pada kondisi tanpa dus, ya. Ini sekarang kita lihat yang berikutnya. Sama dengan kapasitas penumpang 8 orang. Metal friction minibus, ya. Traveling car. Ini MF 298. Kalau tadi plat nomornya itu adalah dari logam, kalau ini tempelan ini. Sepertinya stiker, ya. Sepertinya stiker, tapi bumpernya ini dari logam, ya. Kita lihat bagian yang lain. Roda ini terlepas satu. Pasang dulu. Nah, roda semua lengkap, ada pelek, ada dop peleknya, ada list bodinya. Kalau tadi list bodinya itu logam, kalau ini stiker, ya. Seperti angkutan-angkutan yang ada di Jakarta ini, yang ada di Indonesia pada umumnya, ya, angkot, ya. Dilihat di dalamnya, ini jendelanya ada kacanya. Kalau tadi tidak ada, nih semua ada kacanya keliling, ya, ada kacanya. Ada figur pengemudinya, ya. Ada figur pengemudinya di dalam. Ada kabin pengemudi yang diilustrasikan dengan lukisan, speedometer dan sebagainya. Juga ada pengemudinya di dalamnya, ya. Kursi-kursinya juga lengkap ini semua. Ada pintu di sini, ya. Cuma tidak bisa dibuka, ya. Ini juga jenis friction, tapi ini
rusak, belum saya perbaiki nih rodanya ya. Ini ada dusnya. Nah, 298 ada dusnya dengan fitur friction ya, buatan Cina. Kondisi dusnya sudah mulai kusam, ini udah rusak. Kalau dilihat ini model membukanya dari atas ya. Tampak sekali kalau ini memang mobil yang buatan tahun-tahun yang sudah lama ya. Jadi ini jenis bus yang kedua ya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga ya. Nah, ini MF 124. Nah, ini banyak nih, masih banyak yang beredar di pasaran nih. Banyak sekali saya lihat di toko-toko online menawarkan jenis bus. Kalau tidak salah, kalau mau cari itu Om Ari di Bekasi masih punya nih dan dijual. Harga juga tidak terlalu mahal untuk jenis mainan teen toys jenis bus ini ya. Made in China juga, ukurannya lebih panjang, hampir 35 cm nih ya. Hampir 35 cm, kondisi NOS ini saya dapat nih ya. Saya dapat dari ex kolektor yang ada di kolektor yang sudah pensiun yang ada di Depok ya. Temennya sekolah suhu kolektor Om Denny. Saya lupa beliau siapa namanya. Dilihat di sini pada kabin pengemudi ya, ada kabin pengemudi di situ. Tapi tidak ada figur pengemudinya ya. Ini kapasitas bus yang lebih besar. Kacanya semua, jendelanya ada kacanya keliling. Belakang juga ada. Ada plat nomornya tapi tidak ada bumpernya ini. Lampu terbuat dari kaleng, plat nomor juga terbuat dari kaleng ya. Bagian depan, bumper, grill dan lampu ini diilustrasikan dibuat dari kaleng ya. Grillnya juga, bumpernya masih kondisi yang sangat baik. Belum ada karat sama sekali ya. Di plat nomornya biasanya memang tertulis kode pabrikasinya MF ya. MF 184 ya. Ini. Di bagian samping kacanya keliling. Kaca terbuat dari plastik yang cukup tebal. Ini kalau dilihat kapasitas penumpangnya ini ada 5 baris, 10 tambah pada kabin pengemudi 2 orang, 12 ya, 12 orang dengan pengemudinya. Di belakang masih ada space untuk bagasi. Ya, memang ini cocok untuk mengangkut rombongan-rombongan yang jumlahnya lebih banyak ya. Di bagian atas ini ada lubang sirkulasi udara ya. Kalau pada bis sesungguhnya ini bisa dibuka ini ya, tapi pada jenis mainan ini tidak ada. Kemudian ini ada rooftopnya, ada kaca di bagian atas ya, unik sekali ini ya. Jadi ini bagian tingginya berbeda. Di sini juga ada kaca. Mungkin kalau ini sebagai turis car atau traveling car, ini bisa melihat pemandangan yang ada di atas ya. Nah, ini jenis bus yang ukurannya lebih besar. Saya dapatkan NOS ya. Kita lihat dusnya. Dusnya masih bagus sekali ini ya. Dusnya masih bagus, tidak ada yang luka, tidak ada yang sobek, hanya penyok-penyok ya, mungkin tertindih di toko. Di sini tertulis collectible item ya. Ya, memang item untuk dikoleksi. Lihat bagian dalamnya, kardusnya masih bagus. Nah, ini mencirikan NOS ya. Ada cover protectionnya, walaupun sudah pengok-pengok ini sudah lecek. Ini cover protection untuk bagian bawah deck. Ada 2 ya untuk deck bawah.
Kemudian masih tersimpan juga ini buku petunjuk, ya, keterangan dari mobil tersebut. Instruction for Clockwork Toys, ya. Nah, di sini masih ada keterangannya. Jadi seperti ini nih, kalau dapat disimpan baik-baik dan supaya tidak tercecer, tetap saja diletakkan di boxnya. Termasuk cover protection seperti ini nih, jangan dibuang. Kalau nilai value dari nilai vintage-nya ini ini juga berpengaruh kalau kita mendapatkan ada cover protection seperti ini, ya. Oke. Ya, ini jenis bus yang ketiga tadi. Oke, berikutnya jenis mobil yang lebih besar lagi. Ya, ini jenis mobil metal elektrik, ya, atau kalau buatan Jepang itu BO, baterai operated, ya. Kita lihat kapasitas penumpangnya ini jauh lebih banyak, ya. Kita lihat bagian depan, grill, lampunya tentu ini terbuat dari plastik kaca, plastik bening, karena ini nanti lampu ini kalau mainan ini dioperasikan nyala ini, ya. Ada lampu juga bagian atas, ya. Ada kode trayek di bagian atas, ya. Bagian topnya, atapnya, ada jendela kacanya, ada juga jendela untuk sirkulasi udara, ya. Kita lihat bagian belakang, tidak ada grill, plat nomornya ini tempelan, ya, atau cetakan. Di sini ada kaca yang sudah pecah, lampunya dari plastik, bumpernya dari logam kaleng, ya. Seluruh jendela berkeliling, jendela ada kacanya, ya. Mobil ini sangat populer di kalangan kolektor tin toys, bus Shanghai. Ya, jenisnya banyak sekali ini, ya. Jenisnya banyak sekali. Ini saya miliki satu, juga tidak punya dusnya. Pada kondisi juga tidak nos, ya. Ini bekas pakai, ya. Kondisinya juga off, ini tidak bisa dioperasikan. Kalau saya perbaiki, ini kemungkinan masih bisa, ya. Tunggu waktu untuk memperbaiki mainan ini, ya. Ini jenis baterai operated. Pada kabin penumpang pengemudi tidak ada figur pengemudinya, hanya ada ilustrasi setir pengemudi dengan kursi pengemudi, ya. Kursi penumpang juga diilustrasikan sederhana dengan lukisan dengan sandaran, ya. Di belakangnya juga ada bagasi barang. Pintu-pintu juga hanya ilustrasi, tidak bisa dibuka. Sebagian besar ya mainan tin toys itu tidak seperti diecast, ya, mainan yang bisa dibuka, ya. Mainan-mainan tin toys ini mainan yang memang semua di press, dicetak permanen, ya, dengan dioperasikan menggunakan baterai, ya. Oke, ini masih cukup langka, ini saya juga belum dapat yang NOS, ya, belum dapat. Dulu pernah ditawarin, tapi kalah cepat, ya. Kebetulan saya dapat kondisi yang belum NOS. Jadi untuk kolektor atau yang mencintai mainan tin toys, kadang kita harus ambil dulu mainan tin toys yang kondisinya tidak sebaik yang kita inginkan, ya. Karena kalau kita tidak ambil, misalkan jenis seperti ini akan lewat, diambil orang, sehingga kita masih saja menunggu tawaran-tawaran atau tunggu seller yang menjual kondisi mainan yang NOS, yang kondisinya bagus. Pada kesempatan dapatnya seperti ini, ya segera diambil. Nanti kalau ada yang menawarkan atau ada seller yang menjual pada kondisi yang jauh lebih baik,
Nah, ini nanti bisa dibarter ya, dengan kolektor lain, dibarter jenis mainan yang kita belum punya ya. Jadi strateginya seperti itu. Kalau kita mau ini ambil dulu aja, nggak apa-apa kondisi seperti ini ya. Nanti kalau sudah ada tawaran atau ada yang jual kondisi lebih baik, nah ini kita bisa tawarkan ke kolektor yang lain ya. Oke. Ini yang terakhir, baterai operated juga. Nah, ini ukurannya juga besar. Bus buatan Cina, ini lebih detail ya. Bagian atasnya ada lubang udara, kemudian ya seperti mainan bus-bus jadul. Ini bagian topnya, atasnya selalu ada kacanya ya. Kaca hanya berada di bagian depan, samping ini jendela tanpa kaca, dan bagian belakang ada kacanya lagi. Ada ilustrasi pengemudinya di sini. Ada figur pengemudinya. Nah, itu ya. Ada pengemudinya, ada figur pengemudinya pada kabin pengemudi. Pada kabin penumpang, kursi-kursinya diilustrasikan sederhana, hanya ada lukisan dengan plat yang ditekuk sebagai sandaran ya. Uniknya bus ini rodanya ada 6 ya, tapi ini bukan friction. Nah, dilihat nih, baterai operated, kondisi NOS saya dapat, kondisi yang sangat baik. Pada bagian bawah masih belum ada luka atau cat-cat yang terkelupas ya. Cuman ini kondisinya off ya. Saya mau buka, kayaknya sayang banget ini, masih bagus, presan pabrik ya. Saya biarkan saja dulu ya. Ini kondisi sangat baik, saya dapat dengan dus. Masih banyak saya lihat yang menawarkan di media online jenis bus ini. Bagi penggemar Tintoy, silahkan lihat di toko-toko online yang masih menjual jenis bus ini ya. Harganya juga ya relatif lah ya. Nah, ini ada dusnya, saya dapat ada dusnya seperti ini. Nah, kondisi NOS masih lukisan juga, belum glossy ya. Ini jenis ditulisnya ME dan BO gitu ya. Ini BO-nya baterai operated, di sininya ada ME metal elektrik 083 bus ya. Kondisi dusnya masih bagus, belum ada yang sobek. Dibuka juga dengan tutup bagian atas seperti ini. Tidak ada cover protection dan tidak ada kertas petunjuk penggunaan ya. Kondisi yang masih bagus ya. Nah, Sobat Tintoys, inilah jenis-jenis bus yang saya miliki, dari yang double deck, yang single deck, dari yang friction, yang metal spin, sampai yang metal elektrik seperti ini ya. Semoga tayangan ini memberi informasi tambahan bagi para penggemar Tintoys, juga menjadi informasi atau pengetahuan tambahan bagi siapa saja yang menonton video ini ya. Oke, yang menonton jangan lupa ya, ditekan nih tombol subscribe-nya ya, ditekan supaya bisa terus dapat update video-video yang ada pada channel ini ya. Oke, sampai di sini. Jangan lupa salam senyum Tombuati.